Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan bab tentang istighotsah kepada selain Allah. Kita ada di bab man minasyirki, babun minasyirki an yastaghitha bi ghairillahi au yad'uwa ghairahu. Bab di antara kesyirikan adalah beristighotsah kepada selain Allah atau berdoa kepada selain Allah. Pembahasan tentang istighotsah itu mirip pembahasannya dengan isti'anah dan isti'adzah. Jadi pembagiannya pun sama, ya. Pembagiannya sama antara istighotsah, isti'adzah sama. Yakni beristighotsah atau beristi'adzah kepada selain Allah itu boleh apabila terpenuhi 4 syarat. Itu sama antara istighotsah dengan isti'adzah. Syarat yang pertama an yakuna hayyan, yang kedua an yakuna qadiran, yang ketiga an yakuna hadiran, dan yang keempat an ya'taqid annahu mujarrad sabab. Beristighotsah atau beristi'adzah atau beristi'anah ya kepada selain Allah itu boleh dengan 4 syarat. Syarat pertama, yang dimintai tolong hidup, masih hidup. Yang kedua, yang dimintai tolong mampu. Yang ketiga, yang dimintai tolong hadir, ada. Dan yang keempat, wajib meyakini yang dimintai tolong itu hanya sebab saja. Baik. Kita sudah baca beberapa dalil, tinggal masuk sekarang dalil yang ke berapa nih? Kedua ya? Tiga. Kedua. Yang wala tad'u ya. Ketiga. Nah. Baik, kalau ketiga berarti PDF-nya halaman 116. Fabtagu indallahi rizqa ya. Baik, halaman 116 PDF-nya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa qawlihi fabtagu indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lahu ilaihi turja'un. Dalil ketiga dalam bab ini, itu bab di antara kesyirikan adalah beristighotsah kepada selain Allah atau berdoa kepadanya selain Allah. Itu firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surah Al-Ankabut ayat 17. Fabtagu indallahi rizqa. Maka carilah oleh kalian di sisi Allah berupa rizki, wa'buduhu, dan beribadahlah kepada Allah, washkuru lahu, dan bersyukurlah kepada Allah, ya. Ilaihi, dan hanya, jadi ilaihi turja'un, hanya kepada Allah kalian dikembalikan. Dari mana terjemahan hanya didahulukannya? Yang harusnya diakhirkan. Taqdimu ma haqqahu ta'khir yufidul hasra. Mendahulukan yang harusnya diakhirkan dalam kaidah bahasa Arab, mendahulukan yang harusnya diakhirkan. Contohnya objek. Objek itu harusnya diakhirkan, ini didahulukan objek, berarti berfaedah pembatasan. Maka terjemahnya hanya. Wa ilaihi, kata ilaihi turja'un itu asalnya susunannya turja'una ilaihi. Jelas ya?
Asalnya begitu. Ketika didahulukan ilaihinya, ini memiliki faedah, bermaksud, bertujuan, yaitu pengkhususan. Maka terjemahnya hanya kepada Dia, hanya kepada Allah kalian dikembalikan. Baik, kita baca penjelasan dari Syarih Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullah berkaitan ayat ini. Kata beliau, fabtagu maknanya utlubu. Fabtagu maknanya utlubu, yakni carilah. Adapun wa'buduhu maknanya bukan sekedar ibadah. Wa'buduhu beribadahlah, kan gitu ya. Tapi maknanya bukan sekedar ibadah, tapi akhlisu lahul ibadah. Nah, inilah kecerdasan, yakni kadang rahasia-rahasia seperti ini enggak diketahui kecuali oleh para ulama. Kalau kita kan sepintas bacanya beribadahlah selesai. Tapi maknanya tidak begitu, karena tidak disebut ibadah kalau tidak ikhlas, kalau tidak memurnikan dengan tauhid. Maka wa'buduhu maknanya akhlisu lahul ibadah, murnikan, tauhidkan Allah dalam beribadah. Karena kalau cuma ibadah, ingat kita selalu punya kaidah, kalau cuma ibadah, sekedar ibadah, orang-orang musyrikin sudah beribadah kepada Allah di zaman itu. Abu Jahal, Abu Lahab beribadah kepada Allah, hanya mereka tidak mengikhlaskan, memurnikan peribadatan hanya kepada Allah. Itu masalah mereka. Baik. Lalu perhatikan di sini jemaah, ada lagi dapat faedah, kata Syekh Fauzan hafizahullah, wa huwa min atfil 'ami 'alal khas. Dan susunan firman Allah di atas, ya. Susunan firman Allah di atas adalah susunan menggabungkan, mengikutkan, mengatofkan. Nah, itu maknanya. Yang umum atas yang khusus. Kenapa? Fa inna ibtigha'a rizqi indallah minal ibadah. Karena bahwasanya meminta rizki di sisi Allah, berharap rizki di sisi Allah, itu adalah ibadah, ya. Jadi disebutkan yang khusus setelah yang umum, atau disebutkan yang umum setelah yang khusus. Ini berfaedah apa? Berfaedah menunjukkan pentingnya kalau mencari rezeki hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini susunan seperti itu, demikian faedahnya, pelajarannya, menunjukkan ihtimam, menunjukkan penting, ya. Jadi seolah-olah mencari rezeki, berharap dan meminta rezeki kepada Allah itu adalah hal yang penting, karena Allah sebut setelah ibadah atau dibarengkan dengan ibadah. Padahal meminta rizki hanya kepada Allah juga bagian dari ibadah. Maka ini menunjukkan alal ihtimam, pentingnya kita kalau berharap rizki hanya kepada Allah. Lalu washkuru lahu, dan bersyukurlah kepada Allah. Kata beliau maknanya i'tarifu bi ni'matihi. Dan ini salah satu dari rukun syukur jemaah. Rukun syukur ada 3. Nah, Syekh Fauzan menyebut salah satunya yaitu al-i'tiraf bi ni'matillah. Inilah rukun syukur dengan hati. Asyukru bil qalbi dengan apa jemaah? Dengan bil i'tiraf. Bil i'tiraf ala ni'amillah. Yang kedua, rukun syukur asyukru bil lisan. Wa huwa as-sana, yakni menyanjung, memuji Allah atas nikmat dengan mengucapkan alhamdulillah. Dan alhamdulillah ini luar biasa para jamaah. Kita bersyukur ini Allah yang memberikan taufik kita bersyukur, ya. Dengan itu Allah tambah lagi rezeki. Yani dengan kita mengucap alhamdulillah, Allah tambah lagi rezeki. La in syakartum la azidanakum. Jadi semakin kita bersyukur, di antara bentuknya apa tadi? Satu, akui nikmat semua berasal dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Maka tidak ada nikmat yang ada pada kalian semua itu adalah berasal dari Allah. Jadi akui nikmat. Kadang-kadang kan kita tidak sadar, kalau kita dapat gaji, kadang-kadang seolah-olah yang memberi rezeki ini orang yang memberi gaji, ya.
Itu hanya sebab, hakikat yang memberi rezeki Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, asyukur bil lisan dengan membaca alhamdulillah. Dan yang ketiga, asyukru bil jawarih, syukur dengan anggota badan kita, yaitu dengan cara apa? Dengan cara menggunakan nikmat pada jalan yang diridhoi Allah. Termasuk syukur dengan anggota badan itu pertama dengan beribadah. Ya, antum menuntut ilmu sekarang ini dalam rangka apa? Syukur kepada Allah. Syukur atas nikmat-nikmat Allah. Apalagi kita punya mata, syukur dengan dibacakan kepada kitab mata kita ini. Kita punya lisan membaca kitab, membaca Al-Quran, itu syukur. Maka Nabi ketika sholat malam sampai bengkak, istilahnya ya, bengkak kedua telapak kaki Nabi SAW, Aisyah bertanya, "Liman fa'alta hadza ya Rasulullah?" Kenapa ya Rasul engkau sampai begini-begini amat melakukan ibadah, padahal dosamu qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Padahal dosamu sudah diampuni Allah, baik yang lalu ataupun yang akan datang. Apa jawaban Nabi? Afala akunu 'abdan syakura? Apa engkau enggak suka wahai Aisyah aku menjadi hamba yang bersyukur? Jadi tahajudnya Rasul bentuk syukur kepada Allah. Demikian pula kita. Maka ini rukun syukur. Asyukur bil qalb, asyukur bil lisan, asyukur bi al jawarih. Nah, kata Syekh di sini washkuru lahu ay i'tarifu bi ni'matihi. Lalu kata beliau waf'alu, ini syukur dengan apa? Perbuatan. Waf'alu ma yajibu min ta'atihi, dan lakukanlah apa yang diwajibkan berupa ketaatan kepada Allah, watruku ma'siyatahu, dan tinggalkan maksiatnya. Berarti syukur yang disebutkan di sini dua ya, satu asyukru bil qalb wa as-tsani asyukru bi al jawarih. Taib, ilaihi diartikan oleh Syekh la ila ghairihi. Dari mana kita ambil faedah ini? Dari tadi didahulukannya objek ilaihi ya, kepada Allah. Washkuru ilaihi, yani hanya kepada Allah. Turja'un, yani yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Fayujazi kulla amilin bi amalihi, maka akan dibalas ya kulla amil, setiap yang beramal bi amalihi, dengan sebab amalannya. Al jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan amalan. In syarra fa syarrun wa in khaira fa khairun. Kalau jelek dibalas jelek, kalau baik dibalas baik. Atau kama qala ta'ala, apa dalilnya kalau dari Quran? Faman tiap hari dibaca. Kalau menurut Quran apa? Yang khairan yarah, yang syarran yarah. Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa man, yani siapa yang beramal dengan kebaikan, dia akan melihatnya nih balasannya juga kebaikan. Maka al jaza min jinsil amal. Kaidah al jaza min jinsil amal, jemaah itu pegang erat-erat dalam kitab prinsip hidup ini. Al jaza min jinsil amal, balasan tergantung amal. Artinya apa? Kalau orang suka sayang sama sesama, Allah akan disayang oleh Allah. Orang kalau suka membantu akan dibantu, ditolong oleh Allah. Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi. Seorang hamba senantiasa akan ditolong Allah selama hamba suka nolong saudaranya. Ya. Kalau di dunia dia sergap ibadah, nanti di akhirat masuk surganya pun cepat. Melintasi sirat juga cepat. Karena manusia melintasi sirat di akhirat tergantung bagaimana dia berjalan di atas sirat dunia. Sirat dunia, yaitu di atas sunnah Nabi ini, di atas petunjuk Nabi, bagaimana dia berjalan. Sergap apa enggak? Ya. Maka beda pahala yang ngaji datang awal, yang ngaji datang lambat, beda pahalanya jemaah. Yang masbuk sholat, yang tidak masbuk, beda pahalanya. Ya. Terus yang di majlis yang ngantuk tidur, beda dengan yang nyatat, yang memperhatikan. Yang bacanya bismillah ma ahya wa amut, itu beda dengan yang memang niat untuk
kajian, mendengar ilmu, memperhatikan. Baik. Lalu al-ma'na al-ijmali lil ayat, makna global terhadap ayat. Ya'murullahu, Allah memerintahkan, subhanahu, Allah yang maha suci. Jadi boleh subhanahu saja, boleh subhanahu ditambah lagi pujian yang lain, wa ta'ala. Ya, ini adab ketika menyebut nama Allah, menyebut sifatnya jalla jalaluhu, jallat qudratuhu, azza wa jalla, tabaraka wa ta'ala. Ya, atau Allah ta'ala saja, subhanahu saja. Ini Syekh hanya subhanahu saja. Ya'murullahu subhanahu, Allah yang maha suci memerintahkan, bitolabi rizki, untuk meminta rizki. Subhanallah jemaah. Jadi seolah-olah apa ya, Allah perintahkan kita meminta rizki, padahal Allah yang begitu luas rizkinya. Harusnya kan kalau Allah itu tidak bersikap rahmah kepada hambanya, harusnya Allah tidak usah nyuruh-nyuruh, saudara, terserah mau rezeki munda, kalau kau butuh minta, kalau tidak butuh. Tapi tidak, Allah perintahkan, mintalah rezeki kepadaku, kata Allah. Ya, bitalabi rizki minhu wahdahu, mintalah rezeki hanya kepada Allah, la minal asnam, bukan kepada berhala, patung, wal ausan, atau dan berhala. Bedanya apa? Apa bedanya asnam dengan ausan atau sonam dengan wasan? Mana yang lebih umum? Mana yang lebih umum? Sonam atau wasan? Yang lebih umum wasan. Kalau sonam atau asnam hanya patung, baik dari bentuk manusia atau hewan yang disembah. Kalau ausan lebih umum, apa saja yang disembah dengan beragam bentuknya, baik pohon, baik kuburan, itu wasan. Makanya Nabi doanya, Allahumma la taj'al qabri wasanan, bukan sonaman. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku wasanan atau sonaman. Wasanan yu'bad. Karena kalau sonaman, kalau sonam hanya patung manusia atau hewan. Tapi kalau wasanan termasuk bisa kuburan, bisa pohon, bisa macam-macam sembahan selain Allah. Maka definisinya adalah, kalau wasan, ma yu'badu min dunillah min ayyi syai'in kanat, sesuatu yang disembah selain Allah apapun bentuknya. Tapi kalau sonam, ma'ubida min dunillah ala hayatil insani awil haywan, sesuatu yang disembah selain Allah dalam bentuk hewan, manusia. Ini patung, hewan atau manusia. Baik. Jadi Allah memerintahkan untuk meminta rizki darinya, wahdahu, semata dari Allah saja, la minal asnam, bukan dari patung, wal ausan, dan bukan pula dari berhala-berhala, wa ifradihi, wa ifradihi. Kenapa dibaca wa ifradihi? Ya, dari mana atopnya, ke mana waw? Atopnya ke ba, bitolabi. Ya kan? Allah memerintahkan bitolabi, maka wa di sini pun atopnya ke tolab, berarti wa ifradihi. Ya. Jadi kalau atop itu harus disamakan harokatnya dengan yang sebelumnya. Dan waw ini para jamaah ada waw atof, ada wawunya waw istinab, waw kata baru, atau waw yakni yang menunjukkan kata permulaan. Kalau kata permulaan berarti harus dirofakkan. Kalau ini mengikuti yang sebelumnya, maka wa ifradi. Kalau seandainya diperkata-kata baru, maka wa ifraduhu nanti bacanya. Tapi ini mengikut karena maknanya sama, satu makna. Jadi Allah memerintahkan untuk meminta rizki, dan Allah memerintahkan untuk ifradihi, mengesahkannya Allah bil ibadah, di dalam beribadah. Wal i'tirafi, itu sama, atop ke situ, wal i'tirafi, dan juga Allah perintahkan untuk mengakui bini'amihi, terhadap nikmat-nikmatnya. Ni'am jamak dari nikmatun. Nikmatun satu, nikmatani dua, ni'am, ni'amun, ni'am, nikmat-nikmat, bentuk jamak.
bini'amihi allati yang asadaha ala ibadihi, yang telah anugerahkan kepada hamba-hambanya, wa sarfiha fi ta'atihi, dan Allah perintahkan untuk lagi-lagi atop ke tadi wa sarfiha, dan Allah perintahkan untuk kita menyalurkan nikmat-nikmat itu, atau memalingkan nikmat-nikmat itu, atau menggunakan nikmat-nikmat itu makna sarf, mentransaksikan, sarf, menggunakan, menyalurkan, mentransaksikan, atau apalagi memperlakukan, boleh, nikmat-nikmat tersebut fi ta'atihi, di dalam ketaatan kepada Allah. Ini syukur dengan apa namanya? Asyukur bil jawarih, ya, syukur dengan anggota badan. Lalu wal ibtiadi, dan Allah perintahkan untuk menjauhi an maksiati, dari maksiat-maksiatnya kepada Allah. Dan tentu maksiat terbesar apa jemaah? Umum ini maksiatnya berarti kesyirikan yang paling besar. Maksiat, tidak ada maksiat kepada Allah yang paling besar, yang paling dahsyat kecuali dari maksiat berupa kesyirikan. Summa yukhbiru, kemudian Allah mengkabarkan, annal masira ilaihi, bahwasanya tempat kembalinya manusia, hamba semua, al-masir adalah ilahi, kepada Allah. Fayujazi kulla amilin bi'amalihi, lalu Allah akan membalasnya setiap pelaku perbuatan atas perbuatannya, sesuai dengan perbuatannya. Maka fayujazi di sini umum, bisa membalas dengan memberi pahala atau membalas dengan menyiksa, itu sama-sama balasan. Jelas jemaahnya? Makanya Allah mengatakannya ilaihi turja'un. Ini maknanya umum, bisa ilaihi turja'un bermakna akan dibalas dengan siksa atau akan dibalas dengan pahala, dibalas dengan neraka atau dibalas dengan surga, umum maknanya. Maka fayujazi ini sifatnya umum. Maka fayajibu 'alal 'abdi, maka wajib atas hamba an yahsiba lidzalika hisabahu, an yahsiba lidzalika hisabahu, untuk memperhatikan akan hari itu, ya, untuk memperhitungkan akan hari itu, yakni perhitungannya, yakni untuk menghisab diri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisab diri kalian sebelum kalian dihisab. Taib, munasabatul ayatil bab, sekarang korelasinya, keterkaitan antara ayat dengan bab. Bab adalah diantara kesyirikan apa? Beristighotsah kepada selain Allah atau berdoa kepada selain Allah. An-nafiha, bahwasanya di dalam ayat tersebut wujuba, terdapat kewajiban ifradillahi, mengesahkan Allah, kewajiban mengesahkan Allah. Dalam hal apa? Bid-du'ai, dalam doa, ya kan? Tadi kan minasyirki an yastaghits bi ghairillah, an yastaghitsa bi ghairillah, terus au yad'uwa ghairahu, itu kan babnya. Berarti dalam ayat itu terdapat faedah kewajiban mengesahkan Allah dalam doa, wal ibadati, dan di dalam beribadah secara umum. Kenapa? Karena arti doa bisa bermakna ibadah. Karena doa ada dua macam kemarin, doaul mas'alah dan doaul ibadah. Doa masalah dan doa ibadah. Waradda, dan terdapat bantahan dalam ayat itu. Waradda, terdapat bantahan, alal musyrikin, atas orang-orang musyrik, alladzina ya'buduna ghairahu, yang mereka menyembah, beribadah kepada selain Allah. Jadi di dalam ayat sekaligus selain perintah untuk mentauhidkan Allah, juga berarti sekaligus bantahan terhadap orang-orang musyrikin. Nah, maistafadu minal ayat, apa yang bisa diambil faedah dari ayat? Awalan, yang pertama, wujubu du'a illahi wahdahu, wajibnya doa hanya kepada Allah semata. Wa talabi, dan wajibnya meminta rizki minhu, hanya dari Allah. Ya, apa ada yang minta rizki di selain Allah? Banyak kan minta rizki.
minta kelancaran ini kepada Nyi Roro Kidul misalnya supaya ikan banyak, mintanya ke Nyi Roro Kidul sehingga dipersembahkanlah kepala sapi, kepala kerbau. Jadi karena ada unsur meminta rizki kepada yang dia yakini mampu ya mendatangkan manfaat menolak mudarat, yaitu dalam hal ini Nyi Roro Kidul misalnya. Sanian yang kedua, wujubu ifradillahi bijami' anwa'il ibadah, wajib mengesahkan Allah bijami' pada seluruh anwa' macam-macam al-ibadah, karena ibadah banyak macamnya. Dari sisi alatnya ya, ibadah lisan, ibadah hati, ibadah anggota badan, ibadah harta. Dari sisi nampak tidak nampaknya, ada ibadah zahir, ada ibadah batin, banyak macamnya. Nah, sayangnya di masyarakat ibadah itu hanya nyembah saja, sujud. Dia tidak sadar kalau takut juga ibadah. Takut dalam perkara yang tidak bisa dilakukan. Apa hal yang ditakutkan kecuali hanya oleh Allah. Itu takut seperti itu, takut ibadah. Seperti takut datang malapetaka misalnya. Itu takut yang hanya diperuntukkan kepada Allah semata, karena itu takut jenis ibadah. Itu namanya khaufus sir, takut yang tersembunyi seperti itu. Nah, seperti kasus yang kita banyak kalau lewat tempat angker takut penguasa tempat itu, dia mengatakan, "Mbah, permisi Mbah, putumu lewat Mbah, jok ganggu Mbah." Itu kan tidak sadar, itu khauf as-sir. Bahaya itu, takut seperti itu, takut yang hukumnya syirik akbar hukumnya, bukan syirik kecil lagi. Ya. Atau takut Nyi Roro Kidul mendatangkan banjir bandang, tsunami dan semisal sehingga ditolak balanya dengan cara membuat sesajen dan semisal. Itu khauf dasarnya. Jadi ibadah itu macam-macam jemaah. Maka definisinya pun yang mencakup semua, kata Syekhul Islam apa? Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu minal aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batinah. Ini definisi yang mencakup dari definisi ibadah. Itu apa saja yang dicintai, diridhoi Allah, baik perkataan atau perbuatan, baik lahir ataupun batin. Berarti amalan hati masuk, amalan lisan masuk, ucapan lisan masuk, ucapan hati yang masuk, amalan abad-abadan masuk di situ, ibadah harta, pokok apa yang dicintai Allah. Terus salisan yang ketiga, wujubu syukrillahi ala ni'amihi, wajib syukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya. Jadi syukur ini hukumnya wajib. Karena kenapa syukur hukumnya wajib? Karena yang kufur kepada nikmat Allah ancam dengan azab. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka kufur nikmat ya. Kufur itu ada dua. Ada kufur kepada Allah, yang ini hukumnya batal, syahadat, keluar dari Islam, yang disebut kufur akbar. Yang kedua, kufur terhadap nikmat. Ini kecil kufurnya ini. Kufur nikmat itu kufur yang kecil. Seperti para istri disebut kufur oleh Nabi, maksudnya kufur nikmat kepada suami. Kenapa wanita banyak penghuni neraka? Kata Nabi jawabannya apa? Taksurnal la'an wa takfurnal ashir. Banyak melaknat, banyak misuh, melaknat, dan banyak kufur kepada ashir. Ashir itu kepada keluarga, kepada suami. Ini kufur kecil. Rabi'an, isbatul ba'tsi wal jaza. Penetapan ya terhadap keyakinan kebangkitan dan balasan, karena Allah berfirman tadi apa? Wa ilaihi turja'un. Ya. Ilaihi turja'un. Adapun wajib syukur dari mana diambil? Washkurulah, perintah di situ. Dan hukum asal perintah menunjukkan apa dalam kaidah usul? Menunjukkan wajib. Al-amru yaqtadil wujuba. Perintah itu berkonsekuensi wajib, demikian hukum asalnya. Lalu khamisan yang kelima, annahu la tunafi baina talabi rizqi wal iktisabi wa ibadatillahi. Bahwasanya tidak ada kontradiksi, tunafi, tidak saling menafikan, yakni tidak saling bertentangan
tidak saling menafikan antara talabi rizki, meminta rizki, wal iktisabi, dan berusaha. Bahkan justru ini saling keterkaitan, kita bekerja sambil kita memohon kepada Allah rizki, dan kita tempuh usaha. Jangan minta rizki tapi tidak berusaha, justru tidak bertentangan. Dan antara apa lagi? Antara ibadatillah, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anal Islam fihi khairuddin wa dunya, karena bahwasanya Islam itu di dalamnya terdapat kebaikan agama, juga kebaikan urusan dunia. Tambahkan faedah dari faedah yang disampaikan oleh Syekh Fauzan hafizahullah. Tambahkan ya, yang berapa berarti? Yang selanjutnya, anna du'a ibadah, bahwa bukan itu, yang mana faedah tambahannya? Dan ini masalah yang sangat penting sekali. Annal mustahiqqa lil ibadah huwa alladhi yarzuqu, bahwa yang berhak disembah, diibadahi adalah harusnya zat yang telah memberi rizki. Amma la yarzuqu, adapun yang tidak memberi rizki, maka fala yastahiqwa, tidak berhak disembah, diibadahi. Jadi kenapa kita nyembah Allah? Karena Allah yang telah memberi rizki kepada kita. Itu konsekuensinya demikian. Maka apabila disebutkan ibadah atau perintah-perintah, ya kan, biasanya disebutkan secara umum di situ apa? Tentang rizki. Contohnya ya, contohnya dalam surah Dariyat, Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Setelah itu ngomong rizki kan. Demikian pula Allah perintah salat ya. Allah perintahkan salat. Kata Allah, wa'mur ahlaka bisalah wastabir 'alaiha nahnu narzuquk. Tuh, Allah perintah salat disambung dengan rizki. Ini isyarat yang menunjukkan kalau zat yang berhak disembah, diibadahi, diagungkan, dimuliakan, dicintai, yaitu adalah harusnya zat yang telah memberi rizki. Nah, saya kira Roro Kidul ngasih apa Nyi Roro Kidul cuman itu tadi keyakinannya apa? Ngasih ikan banyak adanya. Saudara-saudara kita yang di pesisir pantai selatan begitu. Jadi ini kaidah yang penting atau faedah yang penting. Annal mustahiqqa lil ibadah huwa alladhi yarzuqu amala yarzuqu fala yastahiquha. Oleh karena itu, walihada idza dzukiratil ibadah au dzukirul amr biha dzukira fil ghalib arizqu. Oleh karena itu, ketika Allah nyebut ibadah atau nyebut taat, perintah ini dan itu, secara kebanyakan Allah menyebutkan apa? Rizki. Contohnya tadi antum sebutkan surah Dariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lalu apa setelahnya kata Allah? Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Ya. Dalam ayat kita juga demikian, surah Al-Ankabut ayat 17 ini. Fabtagu indallahi rizqa, lalu apa kata Allah? Wa'buduhu. Nah, kemudian para jamaah sekalian, ada pelajaran lagi yang sangat penting juga. Ya, semua penting lah. Anna taqdima talabir rizki 'alal ibadah, bahwa didahulukan oleh Allah dalam ayat kita ini ya, didahulukan oleh Allah permintaan rizki atas ibadah. Apa kata Allah? Fabtagu indallahi rizqa wa'budu. Itu didahulukannya oleh Allah permintaan rizki, fabtagu indallahi rizqa, lalu setelah disebutkannya ibadah wa'buduhu. Hada yadulu ala madha ya ikhwan? Ini pelajaran luar biasa, wallah, pelajaran yang sangat luar biasa. Menunjukkan apa ini? Hadza yadullu ala anna du'a ibadatun. Menunjukkan bahwasanya doa adalah ibadah. Ibadah.
Apa doa di sini? Minta rizki. Minta rizki doa bukan? Doa. Menunjukkan berarti minta rizki adalah ibadah. Sebagaimana tadi kata Syekh Fauzan di awal, digabungkan antara yang umum setelah yang khusus. Diperintah ibadah, minta rizki bagian dari ibadah. Berarti minta rizki disebut secara khusus setelah disebutkannya ibadah. Sekali lagi saya sampaikan di sini, berarti ketika Allah dahulukan meminta rizki atas ibadah dalam firman-Nya, wabtagu indallahi rizqa wa'buduhu, hada yadullu ala anna du'a ibadatun. Nah, lalu pertanyaan kedua sekarang, kenapa yang disebutkan disuruh minta di sini rizki ya kawan? Kenapa yang disuruh minta di sini rizki? Karena Bani Adam sangat bersemangat untuk banyak dan banyak dari apa? Rizki. Dan rizki ada dua. Ada rizki yang umum, yaitu setiap hal yang bisa mendatangkan kemaslahatan pada badan atau jasad, seperti duit, harta, anak, istri. Ini rizki yang umum, yaitu semua yang mendatangkan kemaslahatan pada badan, pada fisik, berupa apa? Contohnya harta, anak, istri. Ini rizki umum, yang mana rizki umum ini diberikan juga kepada muslim atau kafir, bahkan kepada binatang sekalipun. Apa kata Allah? Wa ma min dabatin illa 'ala Allahi rizquha. Hatta binatang. Dan yang kedua, rizki maknanya rizku al-khas, rizki yang khusus, yaitu apa? Setiap yang mendatangkan kemaslahatan kepada hati, berupa iman, berupa amal saleh. Ini khusus enggak atau umum juga? Kafir dapat enggak nih? Enggak dapat. Ini khusus hanya orang-orang yang dipilih Allah, ya, orang-orang yang beriman. Terus perlu catatan penting jemaah, bahwa rizki yang umum ini mau halal mau haram. Rizki yang umum tadi, harta, mau harta halal atau harta haram, tetap rizki dari Allah. Jelas jemaah? Jangan sampai nanti kalau ada orang yang makan dari harta haram itu enggak diberi rizki oleh Allah. Hanya bedanya apa? Rizki yang umum ini ada yang khobis, ada yang toyib. Ya, kalau yang haram berarti khobis, tapi tetap semua rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya orang yang korupsi, makan hasil korupsinya, dia diberi rizki oleh siapa itu makan itu? Oleh Allah. Cuman dengan cara yang khobis dia, tapi semua datang dari Allah. Baik. Tapi saya kira cukup. Ada tambah satu lagi. Pada firman Allah washkuru lahu. Pada firman Allah washkuru lahu. Ini menunjukkan kepada apa? Yadullu ala anna rizqa. Perhatikan ikhwan, anna rizqa yustajlabu bisyukrillahi ta'ala, bahwa rizki Allah itu bisa diraih, didatangkan dengan cara syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dengan cara syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yabqa, dan juga rizki bisa kekal, tidak gampang hilang, juga bisyukrillahi azza wajalla. Jadi jangan khawatir ya kawan, antum dengan bersyukur mungkin banyak infak, sedekah, ya, itu meraih, mendatangkan rizki-rizki yang berikutnya dan menyebabkan kekal. Mana kekal itu artinya juga berkah gitu, ya, berkah. Tapi nggak perlu ngitung-ngitung, ya kan? 1 juta nanti datang 100 juta, kan suka gitu tuh. Siapa yang mau Alphard?
ayo gitu. Itu janjinya gitu biasanya. Pak punya motor enggak punya. Pemotor mau, keluarkan isi dompet sekarang. Suruh infak kepada dia. Itu ada kan? Ustadz yang ceramahnya hanya sedekah saja, ada kan? Yang aku ketemu Rasulullah di belakang mobilnya. Ya, tahu semua? Ya, pokoknya YM itu aja. Terus yang nah, pelajaran yang berikut. Tak kira habis masih ono, penting-penting, enggak apa-apa. Penutup ayat dengan apa coba? Penutup ayat dengan apa di situ? Ilaihi turja'un. Ini memberi pelajaran, ya. Ini adalah Allah penyebutan di sini untuk menakut-nakuti. Ya. Jadi ilaihi turja'un, kalian akan dikembalikan. Maknanya apa nih? Kita agar takut. Karena orang yang takut akan hari akhir, ya, akan menghantarkan kepada apa? Mencari rizki hanya dari Allah dengan cara halal dan memurnikan ibadah kepada Allah, dan juga agar bisa bersyukur sebagaimana yang diperintahkan dalam ayat ini. Kan ayat ini memerintahkan 3 hal jemaah ya. Perintah mencari rezeki hanya kepada Allah, yang kedua perintah bersyukur, yang ketiga perintah hanya beribadah kepada Allah. Maka diancam oleh Allah dengan ayat ilaihi turja'un, hanya kepada Allah kalian dikembalikan. Karena orang kalau sudah takut akan adanya hari akhir, akan membuat orang menjadi apa? Menunaikan perintah-perintah Allah tersebut. Pelajaran lagi tentang rezeki dan ibadah kaitannya. Ya. Harusnya tadi ini enggak apa-apa sudah. Sekarang kaitan rezeki dengan ibadah. Bahwa zikrur rizki ma'al ibadah, disebutkannya oleh Allah dalam ayat ini rizki dengan ibadah, yadullu ala anna rizqa, perhatikan jemaah, menunjukkan bahwasanya rizki itu, ya, rizki itu yusta'anu bihi ala ibadatillah, bisa menolong, membantu, ya, harus digunakan untuk sarana ibadah, la ala maksiatihi, bukan digunakan untuk maksiat kepada Allah. Jadi disebutkannya rizki dengan ibadah menunjukkan apa? Bahwa rizki harus digunakan dalam rangka ibadah, bukan dalam maksiat kepada Allah. Dan kita harus takut kalau rizki kita digunakan dalam maksiat. Takut apa? Nanti Allah cabut lagi rizki, Allah lenyapkan rizki. Dan mudah ya ikhwan bagi Allah. Allah bisa bangkrutkan manusia dalam hitungan detik, menit. Ya, hangus, kebakar, selesai. Hangus. Mudah bagi Allah. Allah untuk merendahkan manusia, mengangkat manusia, memuliakan, menghinakan, memiskinkan, mengkayakan, mudah bagi Allah. Baik, selesai, kita masuk ayat yang berikut. Ayat yang ke-4 ya. Wa qawlihi wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'ihim ghafilun wa idza husyira an-nasu kanu lahum a'da'an wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Dan siapa orang yang lebih adall, lebih sesat, mimman yad'u min dunillah, daripada orang yang berbuat syirik, beribadah kepada selain Allah, menyeru kepada selain Allah. Yaitu yang diseru itu man la yastajibu lahu, yang tidak bisa memenuhi, tidak bisa menjawab, tidak bisa mengijabah sampai hari kiamat. Wa hum an du'ihim ghafilun, dan mereka yang diseru selain Allah itu dari doa-doa orang yang menyembahnya itu ghafilun. Ghafilun yakni lalai, tidak tahu, tidak ngerti, ghafil. Wa idza husyira an-nasu, dan apabila nanti manusia dikumpulkan di padang mahsyar, kanu lahum a'da, yang disembah itu jadi musuh. Wa kanu bi ibadatihim, dan mereka
mereka kepada yang nyembah mereka ketika di dunia, yang disembah itu akan kafirin, mengingkari. Nabi Isa nanti akan mengingkari kepada yang nyembahnya. Demikian akan saling bertengkar. Ya. Lalu kata Syekh di sini, wa man adhallu ay la ahada asyaddu dolalan, yakni tidak ada seorang pun yang paling parah kesesatannya. Min dunillah maksudnya ay ghairillah, selain Allah. La yastajibu lahu, yakni apa maknanya la yastajibu lahu ay la yaqdiru ala ijabatihi, tidak mampu untuk mengijabah, memenuhi gitu. Kalau meminta tidak mampu memberi. Ya, mengijabah bi'itaihi, untuk memberi ma talaba minhu, apa yang dimintanya. Minta rezeki, enggak mampu memberi rezeki yang disembah selain Allah tersebut. Wahum, dan mereka ai siapa, al mad'uun, yakni yang diserunya, yang diibadahinya. An du'ihim ai du'a iman da'ahum, dari doa mereka, maknanya dari doa orang yang berdoa kepada sesembahan selain Allah, yaitu minal musyrikin, dari kalangan orang-orang musyrik. Ghafilun, nah ghafilun artinya enggak sadar, la yash'urun, enggak tahu, enggak sadar, bidu'ai man da'ahum, doanya orang yang berdoa kepada mereka. Jadi ghafilun siapa makna ghafilun? Orang-orang yang atau yang disembah-sembah selain Allah. Kenapa mereka la yash'urun? Li'annahum imma amwat, karena mereka disebut ghafilun bisa jadi pertama amwat, orang telah mati. Bisa wali-wali, orang-orang soleh yang disembah. Au jamad, atau benda mati, keris misalnya. Nah, keris ghafil, keris diajak ngomong, ya. Atau misalnya siapa lagi? Au malaikat, atau malaikat. Loh, malaikat enggak lalainya gimana maksudnya? Malaikat lalainya itu maksudnya masyghulun, mereka sibuk bima khuliqulahu, terhadap tugas yang Allah telah ciptakan mereka untuk bekerja. Jadi malaikat sibuk dengan ibadah kepada Allah, sibuk dengan menunaikan tugas-tugas, boro-boro mikirin orang yang nyembah-nyembahnya itu. Lalu wa idza husyira nasu, apabila dikumpulkan, yakni jumi'u, dikumpulkan liyaumil qiyamah, di hari kiamat, ya, untuk dihisab, untuk diberi balasan dan semisal. Kanu ay al-alihatu, kanu yang mereka maknanya sesembahan-sembahan, allati yad'unaha min dunillah, yang diseru disembah selain Allah. Lahum a'daan, ay maksud bermusuhan di sini maknanya ay yatabarraun, saling berlepas diri. Saya tidak tanggung jawab, kamu dulu nyembah saya, salah dewe. Itu maknanya. Mimman da'ahum, ya, dari atau terhadap orang-orang yang telah menyeru beribadah kepada mereka, berlepas diri. Nabi Isa akan berlepas diri nanti di akhirat. Wa yu'adunahum, dan memusuhi mereka, yakni saling musuh. Kafirin, yakni jahidin. Kafir bukan kufur maknanya, tapi mengingkari. Jahidina li ibadati man abadahum, mengingkari ibadahnya orang yang beribadah kepada mereka. Jelas ya? Baik, al-ma'na al-ijmali sekarang. Lil ayatain, dua ayat sekaligus. Anallah ta'ala hakama, bahwasanya Allah Ta'ala telah menghukumi, bianahu, bahwasanya la adhalla, tidak ada yang lebih sesat. Adhalla lebih, karena ini isim tafdil. Adhalla, ya, afdhalu, seperti itu isim tafdil yang menunjukkan lebih maknanya. Maka yang paling, afdhalu paling afdal, ya kan? Ahmadu paling terpuji, ya. Ahsanu paling baik. Itu namanya isim tafdil, isim yang menunjukkan atau kata benda yang menunjukkan makna lebih, paling. Maka tidak ada yang adhalla, lebih sesat, mimman da'a, dari orang yang doa, menyeru, termasuk ibadah secara umum, ghairallah, kepada selain Allah, minal makhlukin, dari para makhluk, siapapun dia, dan enggak dibedakan makhluk, malaikat ke, orang-orang soleh, orang jahat misalnya disembah juga barangkali. Itu enggak dibedakan, sama hukumnya. Syirik ya syirik. Jadi jangan sampai kesyirikan itu kalau nyembah jin saja syirik, kalau nyembah nabi enggak syirik. Enggak, nyembah nabi, nyembah malaikat, nyembah makhluk yang buruk pun atau yang soleh, sama hukumnya syirik. Mimman la yaqdiru, dari makhluk-makhluk yang dia tidak mampu ala ijabati da'watihi fid dunya, untuk memenuhi seruannya hamba-hamba yang nyembah tadi, videonya ketika di
dunia. Wala yash'uru bidu'ai man da'ahu, dan dia tidak menyadari, lalai, tidak tahu terhadap doanya orang yang doa. Wa idza qamatil qiyamah, ketika nanti tegak kiamat, wa jumi'an nasu, dan manusia dikumpulkan di hari kiamat nanti, maka ada man da'ahu wa tabarra'a minhu, ya, maka akan memusuhi kepada orang yang telah menyerunya dan berlepas diri darinya. Nabi Isa akan memusuhinya, membenci kepada yang telah menyembahnya. Falaisa hadzal musyrik illa fi nakadin fi dharaini, maka tidaklah orang musyrik kecuali dia di dalam yakni kesengsaraan di dua negeri yakni di dunia dan di akhirat. La yahsulu ala ijabati fi dunya, kerugian pertama tidak diijabahnya permintaan-permintaannya di dunia atas orang-orang yang dia sembah selain Allah, ya, dan wa tujhidu ibadatuhu, dan akan diingkari peribadahannya yang di dunia, kapan, fil akhirah, nanti di akhirat, ya. Maka di sini falaysa hadzal musyrik illa fi nakadin fi dharaini, maka la yahsulu ala ijabati fi dunya wa tujhadu ibadatuhu fil akhirah ahwaj ma yakunu ilaiha, yang sangat dibutuhkan bagi orang-orang musyrik kepadanya, ya. Artinya sangat butuh gitu kemanfaatan, namun malah mendapatkan kerugian. Munasabatu al-ayataini lil bab, kaitan dua ayat terhadap bab pertama. Kaitan dua ayat terhadap bab kita. Anna fihima, bahwa dalam kedua ayat di atas, al-hukma, terdapat sebuah hukum, ala man da'a ghairallahi, bahwa siapa yang berdoa menyeru kepada selain Allah, maka Allah hukumi apa? Ayat itu menghukumi apa? Bi annahu adallu dhallin, sesesat-sesatnya orang yang sesat, ya. Bagaimana makhluk yang hina atau makhluk yang penuh banyak kekurangan, ya, dia sejajarkan dengan Allah, diminta. Makanya berjamaah di antara kaidah, ya, sumber kesesatan itu adalah menyamakan sesuatu yang beda dan membedakan sesuatu yang sama. Contohnya kesyirikan. Kesyirikan itu menyamakan sesuatu hal yang sangat jauh berbeda, tapi disamakan, disejajarkan, disetarakan. Itu antara Allah dengan makhluk. Ini pangkal kesesatan, ya. Seperti misalnya ahli bid'ah. Kenapa mereka bid'ah? Karena mereka menyamakan sesuatu yang beda. Apa contohnya? Dia samakan antara bid'ah urusan dunia dengan bid'ah urusan agama. Harusnya dibedakan. Kalau bid'ah urusan dunia ini boleh, bid'ah yang haram, tercela dan terancam neraka, bid'ah dalam urusan apa? Din. Tapi ahli bid'ah menyamakan, sehingga mereka ngomongnya apa? Kalian Wahabi kalau memang maulid Nabi bidah, ya sudah kalian ke Mekah, jangan naik pesawat, naik onta sana, karena maulid nggak ada di zaman Nabi, onta pun pesawat pun nggak ada di zaman Nabi. Inilah biang kesesatan ahli bidah, yaitu menyamakan sesuatu yang beda, sumber kesesatan. Termasuk Khawarij, sesat kenapa? Menyamakan dosa antara dosa kekufuran dengan dosa di bawah kekufuran, dihukumi sama, ya. Taib. Terus wa anna du'a, dan ayat menunjukkan apa di atas, bahwa doa adalah ibadatun, doa adalah ibadah. Faman sarafahu li ghairillah, maka siapa yang memalingkannya untuk selain Allah, maka fahuwa musyrikun, dia adalah orang yang musyrik, telah berbuat syirik. Baik, pelajaran dari ayat. Ma yustafadu minal ayataini. Awalan, anna du'a ibadatun, doa adalah ibadah. Bal min afdoli al ibadah, bahkan seutama-utama ibadah. Mana dalilnya? Memang ada hadis, ya, ad-du'a mukhul ibadah, doa adalah induk intisari otaknya ibadah, tapi hadisnya dhaif. Yang sahih adalah hadis ad-du'a huwal ibadah, doa adalah ibadah, doa adalah ibadah. Dan Allah sangat suka kalau hambanya doa.
Bahkan Allah sampai mengancam kalau hamba tidak mau doa. Ya. Allah mengancam hamba-hamba yang tidak mau berdoa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man lam yas'alillah yaghdab alaih." Kata Nabi, siapa yang tidak meminta kepada Allah maka Allah murka kepadanya. Allah murka. Ya. Baik, faman da'a ghairallahi faqad asyraka asy-syirkal akbar. Maka siapa yang doa kepada selain Allah maka sungguh dia telah berbuat syirik dengan kesyirikan yang besar atau kecil. Setiap pemalingan ibadah kepada selain Allah itu syirik besar, coba. Sanian yang kedua, bayanu syaqawati man yad'u. Penjelasan celaka atau sengsara atau celakanya orang yang menyeru berdoa ghairallah kepada selain Allah fi dunya wal akhirah, dunia dan akhirat. Kalau di dunia celakanya banyak. Pertama pasti mendapat kesialan. Yang kedua hatinya tidak akan tenang. Bagaimana dia berbuat syirik kepada Allah? Perhatikan jemaah, jangan tertipu dengan banyaknya ibadah orang-orang berbuat syirik, berbuat bid'ah. Bagaimanapun orang berbuat bid'ah tidak akan mendapatkan ketenangan dalam ibadah. Namanya bid'ah itu maksiat jemaah. Maka ketenangan jiwa hanya ada di dalam sunnah Nabi, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berkah. Sedikit ibadah tapi sesuai sunnah itu lebih berkah, mendatangkan keberkahan daripada banyak namun bid'ah. Ya. Kemudian salisan yang ketiga, anna syirka huwa a'dhamud dhalal, bahwa kesyirikan adalah sebesar-besar kesesatan, dan juga a'dhamudz zulm, sebesar-besar kezaliman. Ya. Karena apa? Tadi Allah mengatakan di sini, waman adlamu, ya, tidak ada yang lebih sesat. Gitu. Lalu Allah menyebutkan orang yang menyuruh kepada selain Allah. Maka kesyirikan adalah a'dhamud dhalal, sebesar-besar kesesatan. Rabi'an yang keempat, isbatul ba'tsi wal hasyri wal jaza, penetapan kebangkitan dan pengumpulan serta balasan. Pengumpulan manusia di padang mahsyar, ya, dan balasan. Dan inti hari kiamat tiga ini aja jemaah. Inti hari kiamat ya kalau disebut global, kalau rinciannya banyak. Tapi intinya hari kiamat itu adalah hari al-ba'ts, hari al-hasyr, dan hari al-jaza. Selesai. Nanti ada rinciannya, ya sirat, ya telaga, ya surga, neraka, bagi buku catatan. Tapi semua hari kiamat kembali ke tiga poin ini, dibangkitkan, dikumpulkan, dan dibalas. Ya. Maka al-iman bil yaumil akhir yatadamman, maka iman kepada hari akhir adalah mengandung iman kepada tiga hal ini. Itu. Al-ba'ts wal hasyr wal jaza, yani al-jannah wan nar. Terus yang kelima, khamisan annal awsana, bahwasanya berhala-berhala la tasma'u man da'aha wa la tastajibu lahu, tidak mendengar yang menyerunya dan tidak memberi ijabah yang memintanya. Aksa ma yatasawwarul musyrikuna fiha, berbeda atau sebaliknya apa yang digambarkan oleh orang-orang musyrik. Kalau orang musyrik menggambarkannya apa? Mampu mendengar, mampu mengijabah dan semisalnya. Adapun hakikatnya tidak mampu mendengar, tidak mampu mengijabah. Terakhir perjamaah, sadisan anna ibadatallahi wahdahu fiha khairud dunya wal akhirah, bahwa ibadah kepada Allah semata di dalamnya terdapat kebaikan, keberkahan dunia akhirat. Ya. Bahkan berkahnya tauhid jemaah, dosa berkahnya tauhid ya, sebagaimana dulu sudah kita bahas di Fadilah Tauhid. Sebanyak apapun dosa, kalau bertauhid ada harapan diampuni. Dosa sepenuh bumi loh cuma. Ini berkahnya tauhid dunia akhirat. Berkahnya tauhid apa? Sepenuh bumi dosa pun bisa diampuni Allah selama kita tidak berbuat syirik, selama kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian ana mohon maaf mau izin untuk agak cepat hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.